Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Polres Jember pada kesempatan press conference sore hari ini ingin menyampaikan beberapa hasil pengungkapan terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi secara ilegal ya. Jadi ada 2 TKP. Yang pertama kejadian tanggal 11 Oktober 2021. Ya, TKP-nya di Dusun Kerajaan, Desa Nogosari, Kecamatan Rambe Puji. Ya, dengan barang bukti yang diamankan ada 47 karung atau sak pupuk jenis urea, ya pupuk subsidi jenis urea yang masing-masing saknya seberat 50 kg. Jadi kalau di total ada 2,3 ton. Jadi sekitar 2.300 kg atau 2,3 ton yang diangkut dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis Grand Max ya. Jadi untuk kronologinya diketahui oleh petugas dari Satreskrim Polres Jember pada saat itu ya sekitar pukul 1 dini hari di rumah tersangka ya, dengan modus tersangka sedang menurunkan isi dari Grand Max, yaitu sekitar 50 sak pupuk urea subsidi yang kemudian dilakukan pengamanan oleh petugas dan dibawa ke Polres Jember ya. Jadi untuk barang bukti ini ya ada roda 4 Grand Max, kemudian 2,3 ton pupuk urea bersubsidi, serta untuk para terduga pelaku ada 4 orang ya. Jadi tersangka ada 4 orang. Yang pertama inisial JS, yang kedua SA, yang ketiga IM, dan yang keempat MS ya. Jadi para tersangka ini ya mengaku bahwa untuk pupuk-pupuk subsidi ini didapatkan di beberapa kios di Ledoombo, di Kecamatan Ledoombo dan Kabupaten Probolinggo ya. Jadi modusnya membeli di beberapa kios kemudian dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang tinggi ya. Jadi untuk menyikapi beberapa kelangkaan pupuk di beberapa pekan terakhir kami melakukan pengungkapan tersebut ya. Untuk diketahui bahwa para tersangka ini bukan merupakan pengecer resmi ya, karena bukan merupakan pengecer resmi yang ditunjuk dari distributor. Oleh sebab itu maka kita amankan ya. Jadi untuk persangkaan pasal dan undang-undang yang kita terapkan ya, pasal 46 junto pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law dijuntokan dengan pasal 106 ya, Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2011 ya, dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kemudian kami lapis lagi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 ya, pasal 6 junto pasal 1 ayat 3E ya, tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi ya, dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara ya. Untuk tersangka memang tidak kita tahan karena memang ketentuan aturannya seperti itu ya. Kemudian untuk TKP yang kedua ada di Silo ya, Kecamatan Silo, tepatnya di Pasar Sempolan, di Desa Sempolan juga di Kecamatan Silo. Jadi petugas dari Satreskrim ini selisihnya 1 hari. Jadi di hari sebelumnya tanggal 10 Oktober 2021 saat perjalanan ya, barang buktinya truk roda 4 merek Isuzu ya, tidak kita hadirkan karena memang kebetulan nggak bisa distarter, mohon maaf. Jadi ada di Sumbersari. Dengan modus operandi pada saat dilakukan pengangkutan dan penghentian oleh petugas melakukan pengecekan yang didapati ternyata ada pupuk bersubsidi ya. Total ada 9 ton, terdiri dari 1 ton pupuk urea dan 9 ton 8 ton pupuk ZA ya. Jadi jenisnya ada 2, pupuk urea dan ZA, semua bersubsidi ya. Sedang truk ini sedang perjalanan, kemudian kita hentikan dan kita cek ternyata memang ada pupuk bersubsidi. Jadi total sebanyak 9 ton kita amankan di Polres. Kemudian kita lakukan proses pendalaman terhadap tersangka. Tersangka mengakui bahwa tersangka melakukan pembelian pupuk subsidi ini di Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian akan dibawa ke Jember untuk dilakukan penjualan dengan harga yang tinggi ya. Jadi sama, para tersangka bukan merupakan pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor ya. Inisialnya MS, umur 49 tahun, hanya 1 ya. Jadi pasal yang kita terapkan sama di Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Perdagangan ya, pasal 46 junto 24 dan pasal 106, serta Undang-Undang tentang Undang-Undang Darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dengan ancaman 6 bulan penjara.